Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Di video kali ini kita akan membahas terkait sejarah dari Okita Souji, sang kapten divisi 1 kepolisian Shinsengumi. Nah, sejarah ini sendiri Sensei ambil dari kisah manga Shinsengumi Requiem, yaitu manga ciptaan dari Eiji Chika Sensei sebelum manga Record of Ragnarok rilis. Dan tokoh Okita Souji sendiri diambil dari manga tersebut untuk menjadi salah satu petarung dari Record of Ragnarok. Jadi seperti apakah kisah sejarah dari Okita Souji? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Tapi sebelum lanjut ke sejarahnya, di sini Sensei akan membahas sekilas terkait manga Shinsengumi Requiem. Nah, manga Shinsengumi Requiem ini merupakan manga yang ditulis oleh Eiji Chika Sensei, yang mana manga ini sendiri menceritakan terkait kepolisian Shinsengumi. Dari mulai dia masih jadi dojo hingga dia diangkat oleh Koshogunan Jepang menjadi sebuah unit kepolisian, yang mana di sini akan dikisahkan beberapa konflik dari mulai kepolisian Shinsengumi itu sendiri yang ditokoh utamai oleh Hijikata Toshizou, Okita Souji, dan juga Kando Isami. Bahkan sejarah per karakternya akan diperlihatkan termasuk Okita Souji. Dari mulai dia hidup direkrut oleh Kando Isami hingga dia meninggal karena TBC. Dan bahkan skill-skill dari Okita Souji sendiri diceritakan di manga tersebut. Luar biasa sekali. Dan untuk lengkap ceritanya, Sensei sudah sediakan di playlist Shinsengumi Requiem. Di situ tuh Sensei bahas beberapa chapter Shinsengumi Requiem dan akan Sensei lanjutkan kembali. Nah, jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung bahas sejarah Okita Souji, sang kapten divisi 1 kepolisian Shinsengumi. Dimulai dari sejarahnya Okita Souji. Okita Souji adalah kapten divisi pertama Shinsengumi yang lahir pada tahun 1840 di Edo, yang sekarang ini menjadi Tokyo, yang berasal dari keluarga sederhana dan memiliki julukan bocah iblis tersenyum. Julukan ini lahir saat Okita baru berusia 9 tahun, di mana dia dan kakak perempuannya diserang oleh seorang pembunuh yang telah membunuh 6 orang di sekitar rumahnya. Kemudian, saat si pembunuh menemukan mereka, Okita dengan cepat mengambil pisau miliknya dan melompat ke arah pria tersebut dan menikam leher pria itu berulang kali sampai dia sekarat. Meskipun Okita melakukannya untuk melindungi dia dan kakaknya, tetapi rasa haus darah yang ditunjukkan oleh Okita kecil pada saat itu menyebabkan kakak perempuannya sendiri takut kepadanya. Dan oleh karena itu, Kando Isami yang ada pada saat itu terjadi mengadopsi Okita untuk membantunya mengarahkan bakatnya ke arah yang benar. Lalu, ketika Okita Souji diadopsi oleh Kando Isami, dia melihat bahwa bakatnya yang luar biasa dan membawanya ke dojo tempat dia berlatih. Di sana, Okita Souji menunjukkan dirinya dari waktu ke waktu bahwa Okita sendiri sangat kuat dan dengan mudah mengalahkan orang yang lebih dewasa darinya. Tetapi, Okita sendiri cenderung untuk terus menyerang rekan latihannya. Bahkan setelah dia mengalahkan mereka, Okita Souji memberinya masalah di tempat dojonya sendiri, sehingga Okita pun dipindahkan dan bergabung dengan dojo Tenen Rinshin Ryu yang kemudian dipimpin oleh Kando Isami. Dan anggota ini yang akan menjadi anggota masa depan Shinsengumi. Di Shinsengumi sendiri, Okita menunjukkan bahwa dia tidak ada bandingannya. Tidak ada anggota lain yang bisa menandingi kemampuannya dengan katana dan kecepatannya. Dia pun mampu mengalahkan Kando Isami sendiri dalam beberapa tahun dan mendapatkan gelar kapten dan memimpin regu pertama. Dengan seiringnya berjalan waktu, Okita Souji menjadi kapten divisi pertama Shinsengumi dan dihadapkan dengan bos mafia terbesar, yaitu Serizawa Komo. Dan ini adalah pertarungan paling penting bagi Okita pada saat itu, dan juga merupakan titik baliknya, karena ini adalah salah satu dari sedikit pertarungan Okita di Chiruran Shinsengumi Requiem, di mana Okita sangat serius dalam pertarungan yang dia lakukan dengan bos sebenarnya, karena Serizawa Kamo adalah yang paling sulit dihadapi dari semua lawan-lawannya.
Dalam pertarungan ini, Okita bahkan merasakan frustasi, kekalahan, dan kelemahan tubuhnya. Dan meskipun Okita berhasil mengalahkannya dan balas dendam, hal itu tidaklah mudah dan membuatnya terluka parah yang berakhir dengan kematiannya sendiri. Nah, inilah yang menyebabkan Okita Souji kritis hingga meninggal dunia. Karena setelah pertarungannya dengan Serizawa Kamo, tepatnya setelah insiden Ikedaya, Okita mulai batuk berdarah setelah menggunakan kemampuan terkuatnya, yaitu Onigo, sampai dia pingsan. Kemudian ditolong oleh bawahannya sendiri. Lalu, saat dia sudah berada di markas Shinsengumi, Dr. Regu mendiagnosisnya dengan penyakit tuberkulosis terminal yang bisa menyebabkan kematian. Karena penyakitnya yang parah, Hajikata atau Shizou, wakil komandan Shinsengumi, melarangnya ikut dalam pertarungan yang akan datang. Tetapi Okita di sini merasa terkurung di dalam dinding Shinsengumi hingga dia menderita karena menjadi beban anggota timnya, karena dia tidak lagi memiliki kekuatan yang cukup untuk memegang pedangnya dengan benar, apalagi menggunakan kemampuannya sendiri. Lalu dia menghabiskan saat-saat terakhir hidupnya dengan menunggu kematiannya. Kemudian, dengan seiringnya berjalannya waktu, akhirnya Okita Souji meninggal karena TBC pada 19 Juli tahun 1968 pada usia 28 tahun di Taman Markas Shinsengumi. Kemudian, Okita meninggal tanpa bisa melanjutkan pelatihan atau membantu rekan setimnya. Dan juga dia mengutuk setiap saat kepada dewa yang memberikan penyakit itu secara tidak adil. Sampai-sampai Okita juga tidak mengetahui tentang eksekusi Kando Isami, seseorang yang sudah seperti ayah baginya, dan dia telah dieksekusi sesaat sebelum Okita meninggal dunia. Nah, itulah deh minasan terkait pembahasan sejarah dari Okita Souji dari manga Shinsengumi Requiem. Jadi gimana nih menurut minasan terkait kisahnya? Dan juga di sini untuk kemampuan dan skill-skill Okita Souji akan sensei bahas di next video. Oke? Jadi gimana menurut minasan terkait kisah sejarahnya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Selalu pastikan di channel Taocha agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari sensei. Sekian dari sensei, and bye-bye.